Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali Senin pagi ini kita kepoin desa. Menarik, hari ini kita pengen kepo-kepo tentang dunia digital finansial yang beberapa waktu lalu Menteri Desa Gus Menteri menyampaikan tentang bagaimana bantuan langsung tunai dana desa itu bisa disalurkan non cash. Jadi tidak tunai non cash, bisa transfer rekening dan seterusnya. Kita juga mendengar salah satu bupati yang menyampaikan bahwa karena di daerah yang kemudian jauh, masyarakatnya jauh dari kantor bank dan seterusnya, untuk dapat bantuan 600.000, kalau harus buka rekening maka harus menghabiskan dana 400.000 sendiri untuk transportasi dan seterusnya. Apakah benar seperti itu? Akan kita obrolin sama Bung Riki Satria, salah satu teman kita di Bank Indonesia. Nanti jabatannya apa biar nggak salah, Bung Riki akan menyampaikan. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu satu video peluncuran QRIS. Peluncuran QRAS Unggul Grand Launching berlaku mulai hari ini secara nasional. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI telah menyusun standar nasional QR Code untuk pembayaran Indonesia yang kita beri nama QRIS Unggul. Karena itu kami menyambut baik program ini dan kami mendukung penuh, dan kami siap untuk menjalankannya di Provinsi Bali bersama-sama dengan Bank Indonesia dan pembangunan daerah Provinsi Bali. Jadi QRIS ini kan barcode yang memang bisa mengakomodir seluruh barcode yang ada, ya, yang e-money itu. Jadi ini sangat efektif sekali. Jadi meskipun punya di OVO, GoPay, segala macam, ya, ada yang rekeningnya mungkin di Bank A, Bank BCA, Bank BNI, semua bisa terakomodir dengan cara barcode. Sangat-sangat, dan menghindari adanya kesalahan dan juga tindak penipuan. Dengan metode QRIS itu kita langsung bayar dengan langsung. Oke, itu tadi gambaran QRIS. Ini QRIS. Jadi lebih enak bacanya keris kali ya. Oke, kita ingin ngobrol lebih dalam. QRIS ini apa? Kemudian yang menarik adalah ketika kemarin kita sempat tektokan sama Bung Riki, dan kemudian Bung Riki menyampaikan di era pandemi ini desa lebih sehat nih kalau pakai QRIS. Tapi apa memang kemudian ada solusi atas isu-isu atau masalah ketika bicara desa belum paham digital atau masyarakatnya oke, kalau di kota hampir semua orang punya device Android dan seterusnya, tapi di desa mereka yang kemudian masuk di prasejahtera, masuk punya handphone dan seterusnya. Tapi akan lebih luar biasa kita obrol langsung sama
Bung Riki. Selamat pagi, Bung Riki. Pagi, Pak Koco. Terima kasih waktunya pagi ini. Ini luar biasa, satu kehormatan berkenan jadi tamu di TV Desa. Jadi orang teman di BI yang kemudian berkenan jadi tamu di channelnya TV Desa, channelnya orang-orang UD ini. Boleh berbagi cerita, Bung Riki, tentang QRIS yang kemudian kalau saya lihat tadi di video tadi kan sudah mulai dari 17 Agustus 2019 ya. Kemudian ada beberapa festival, kemudian mungkin ini juga jadi momentum karena ada COVID, jadi akan dapat untuk kemudian ayo lebih kenceng lagi dan jadi menarik ketika kemudian QRIS mengarah ke UKM, pedagang kaki lima, dan sekarang tertarik untuk kita tarik untuk ngobrolin ke desa-desa dan seterusnya. Silakan Bung Riki, waktu sepenuhnya untuk Bung Riki berbagi cerita tentang QRIS. Oke, makasih Pak Koco. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa sharing di acara ini untuk teman-teman di desa. Mungkin saya tampilin slide-nya boleh ya, Pak? Silakan. Oke, ini biasa untuk membantulah diskusinya mengenai QRIS tadi yang dilihat di video. Jadi QRIS ini bacanya QRIS ya, QRIS bisa, QRIS bacanya QRIS. Jadi ala Indonesia beneran. Memang ini kita bangun. Memang bacanya QRIS berarti ya? QRIS bacanya. Keren. Bukan QRIS, bukan QRIS itu, tapi QRIS. Oke. Jadi ini kenapa kita susun ini bukan BI ya, ini kita nyusunnya sama-sama dengan industri sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu terdiri dari bank. Jadi bank-bank besar di negara ini sama pemain non-bank yang mau yang biru, mau yang merah, yang hijau, itu bergabung untuk nyusun ini suatu standar. Akhirnya semua masyarakat bisa pakai dimanapun juga, bahkan nanti bisa cross border. Nah, kenapa kita bangun? Itu tuh dimulai pada saat kita melihat ternyata telepon itu merubah behavior kita, merubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, termasuk di transaksi keuangan maupun di transaksi pembayaran. Nah, Bung Riki, ya. Slide-nya dibikin full biar enak disaksikan teman-teman. Kayak yang tadi. Oke, bentar. Nah, oke ya. Ini udah full? Ya, betul. Nih. Ini udah full ya, Pak? Ya, Oke. Nah, yang menariknya lagi adalah bahwa dari 260 juta penduduk Indonesia ini, hampir semuanya itu sudah terjangkit pakai telepon genggam. Bahkan bayi baru lahir pun sudah dikenalkan dengan telepon genggam. Keluarga kan foto-foto bayi itu, saudara-saudara foto bayi di rumah sakit kan pas lahir, sharing. Jadi dari awal pun udah di-share. Makanya Indonesia itu termasuk negara yang paling cepat penggunaan teknologi, terutama telepon genggam. Baik smartphone maupun orang bilang HP jadul seperti dulu namanya apa? Feature phone. HP yang tidak ada aplikasinya. Nah, inilah yang kita lihat memanfaatkan perkembangan ini, bagaimana kita bisa membantu masyarakat sampai ke ujung. Ya, perkembangan teknologi ini. Nah, ternyata di tengah perjalanan ketika kita sudah kembangkan QRIS tadi, itu kan menggunakan HP ya. Di 17 Agustus itu pas hari kemerdekaan kita launching. Kita umumkan ke seluruh masyarakat, kita akan ada metode pembayaran baru dengan nama QRIS. Nah, full implementasinya secara nasional baru tahun ini, 1 Januari 2020, itu cara pembayaran menggunakan QR di Indonesia menggunakan QRIS. Siapapun dilarang menggunakan selain dari QRIS ketika menggunakan cara scan pakai QR.
Nah, ternyata dilala di bulan Maret kita terjangkit COVID. Ini seperti apa ya? Seperti ada keuntungan, blessing in disguise kata orang ya. Di tengah-tengah bencana kok dilihat ada keberuntungan. Jadi untung benar kita udah melaunching, mengembangkan kris ini. Makanya di saat itu BI dari awal sudah mendorong penggunaan transaksi secara non tunai. Namanya contactless. Contactless itu istilahnya tidak bersentuhan. Nah, kalau kita belanja dengan uang tunai kan saling bersentuhan antara si pembeli dengan si penjual. Even menggunakan kartu pun terjadi persentuhan antara si pembeli dengan si penjual. Di berbagai analisa di dunia, katanya habis COVID ini bakal terjadi perubahan cara masyarakat bertransaksi maupun berinteraksi. Kita akan selalu mungkin pakai masker, mungkin tahun depan kita masih tetap pakai masker, masih berjarak untuk ketemu orang, makan di restoran akan semakin tidak lagi duduk satu meja tuh rame-rame, akan dibatasin. Termasuk nanti orang bertransaksi secara non tunai akan menjadi sesuatu yang biasa seperti menggunakan uang tunai. Namanya new normal, atau kalau di ekonomi itu low touch economy atau contactless economy, itu akan terjadi. Makanya banyak juga yang menyampaikan ke depan itu transaksi online akan hidup, offline akan sedikit turun. Orang berkunjung, orang duduk di rumah makan, di warung, itu akan berkurang. Walaupun ada, tapi akan ada jarak untuk mengurangi penyebaran. Nah, ternyata di era PSBB, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan mengeluarkan ketentuan masih bisa bertransaksi. Contohnya di sektor retail, kebutuhan pokok, bahan pangan, dan di sektor kesehatan ya, toko obat, dokter, laboratorium, atau masih bisa datang, masih bisa diizinkan untuk ketemu. Nah, bagaimana kalau ketemu itu cara bayarnya itu juga aman. Si dokter nggak merasa takut menerima uang tunai, si pembeli tidak merasa takut menerima uang kembalian. Bagaimana caranya? Makanya relevansinya tunai non tunai ini menjadi kuat need-nya untuk diterapin. Dan ini sama juga di dunia. Ini ada salah satu hasil kajian survei ini internasional yang mengungkapkan malah di uang fisik, uang tunai itu virusnya lama, bakterinya tuh lama tinggal di uang fisik. Makanya kalau Bapak Ibu terima video Hotman Paris merendam uang tunainya di baskom dicuci, benar untuk antisipasi itu. WHO pun akhirnya menyarankan pakailah contactless atau mobile payment. Jadi membayar tanpa ada sentuhan antara pembeli dan penjual lewat instrumen pembayarannya, instrumen uangnya. Makanya disarankan banyak pakai mobile payment. Di Indonesia itu memang paling cocok mobile payment, karena kalau pakai contactless payment, kalau pakai kartu bisa, cuma investasinya mahal. Padahal dalam jangka pendek, dalam era COVID ini sulit untuk melakukan implementasinya. Nah, kita melihat, kita coba formulasi di era COVID ini kemana kita bisa sarankan, kita usahakan agar masyarakat sama pelaku ekonomi itu tetap aman melakukan transaksi ekonominya. Yang pertama memang di perdagangan retail. Pasar tradisional, warung di sekitar kita, toko barang kebutuhan pokok, rumah makan, pedagang makanan, pedagang keliling, e-commerce, itu mulai. Di beberapa pasar tradisional udah mulai sekarang, dulu nggak biasa, sekarang menjadi terpaksa. Nggak ada cara lagi. Kalau nggak, orang nggak berbelanja menggunakan non tunai ini. Termasuk sosial keagamaan. Sekarang masjid kan banyak kosong. Gereja juga banyak kosong. Bagaimana cara menerima uang, sedekah, persembahan, agar operasional tetap jalan? Caranya mau pakai non tunai. Jadi selama April ini, selama COVID ini 2 bulan ini banyak permintaan untuk memasang transaksi non tunai di masjid, di gereja, di pura, bahkan di Bali juga diminta.
Terakhir di sektor kesehatan, sudah mulai banyak sekarang dokter praktek di rumah minta dipasangin kris ini. Apotek, toko obat. Jadi kita bisa minimalisir penyebaran bakteri itu lewat transaksi keuangan. Nah, biasanya orang main non tunai itu kan ada biaya. Contohnya kalau yang pakai edisi Bapak Ibu lihat ya, swab itu mahal biayanya. Nah, ternyata di era COVID ini pemerintah membantu. Sampai September nanti 2020 tidak ada biaya sama sekali. Sampai September. Pasca September kena berapa? Ini lagi disusun. Kalau biasanya kalau pakai edisi itu kenanya kan 1 sampai 1,5%. Nah, nanti mungkin sekitar di bawah 0,5. Oke, asik. Jadi rendah. Karena salah satu isu tentang penggunaan cashless ini kan juga tentang beban biaya tambahan itu. Ya, betul. Nah, nanti kita lihat benefitnya itu jauh-jauh dari biaya yang dikeluarin. Nah, kita bisa lihat. Tadi kan baru 1 ya, higienis. Nah, kita juga buka bisa pendaftaran merchant-nya secara online. Nanti kita kasih tahu siapa pemainnya, udah banyak. Silakan pilih sendiri, bukan BI penyelenggaranya. Bank-bank setempat juga penyelenggaranya. Banyak kita lakukan campaign juga. Tadi ada 1 video. Nanti kita kasih linknya, ada berapa video juga. Kemudian kita udah muncul ini baru-baru ini kita introducing namanya fitur kris tanpa tatap muka, kris TTM. Jadi konotasinya di bawah positif. TTM ya. Nah, nanti saya jelasin nih. Teman tapi mesra. Nah, ini tanpa tatap muka namanya. Nanti kita jelasin. Contactless lah. Aja ini. Oke. Nah, di sekitar 2 tahun lalu, kalau tunai kan udah biasa lah masyarakat belanja tunai ya. Tapi 2 tahun lalu tuh mulai banyak orang mengembangkan pembayaran menggunakan QR. Nah, apa yang terjadi? QR-nya dikembangkan sendiri-sendiri. Akhirnya di satu pedagang, di satu toko, terjadi parade QR. Ada punya si merah, ada punya si ungu, ada punya si hijau, ada yang punya si biru, macam-macam. Akhirnya si pedagang juga repot. Ini kemana ya kalau mesti operasionalisasikannya di pedagangnya, malah si customer juga bingung. Lah saya nggak punya biru, yang ada misalnya di situ cuma hijau. Nah inilah kita sama-sama bangun. Cukup ada satu, apapun aplikasinya dari si customer, dari si pengunjung bisa digunakan. Makanya kita introducing namanya itu kris. Kris ini kita scan aja. Ada QR-nya, tinggal di-scan oleh aplikasi kita, baik mobile banking ataupun mobile payment kalau untuk non-bank. Bacanya KRIS ya, KRIS. Nah, jadi memang kreasi Indonesia. Dibangun dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang member ASPI ini itu bank dan non-bank. Semua bank itu member ASPI. Semua pemain non-bank, ya seperti GoPay, OVO, Paytrend, Link Aja, Bebas Bayar, M-Pos, macam-macam lah mereknya, ada 10-an lebih lah pemain non-bank ini jadi member. Jadi kalau dia menerapkan pembayaran menggunakan QR, dia harus pakai kris. Nah, sumber dananya ini kris ini langsung kalau punya mobile banking berarti kan tabungan. Kalau punya mobile bankingnya BPD Bali atau BJB, ya langsung tabungan yang udah ada di BJB ini. Nggak perlu download lagi krisnya. Udah ada di mobile bankingnya. Om, ini slide-nya masih di slide nomor 2 aja ya? Atau udah ganti? Udah ganti. Oh, kok ini keluarnya masih di nomor 2? Oh, nomor 2 ya? Oh, bentar. Kalau ini udah berubah? Masih nomor 2. Coba geser kanan atau kiri. Ini? Kok masih nomor 2 terus? Masih nomor 2 terus ya? Bentar. Iya nih, biar teman-teman bisa ngikuti dengan bagus. Ini. Atau dibikin kayak tadi juga nggak apa-apa kalau memang kesulitan. Nanti biar kita yang sesuaikan. Oke, bentar. Share screen.
Ganti yang tampilan kayak tadi, nggak apa-apa. Ya, jangan. Tunggu. Nanti gua pas keluar. Atau gini aja, nanti slide-nya dibagi ke kita supaya nanti kita bisa share ke teman-teman. Boleh. Tapi secara garis besar mungkin bisa disampaikan, tidak harus Boleh. dengan apa slide. Boleh. Isu atau kemudian need, kebutuhan dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat lumayan tinggi. Sekarang yang menjadi pertanyaan lanjutannya adalah sejauh mana kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan untuk kemudian punya kris ini jadi gampang. Artinya kemudian ketika aku punya warung, punya toko, boleh gini aja, nggak apa-apa. Ini kelihatan? Ya, yang ini. Nah, ini pindah dia tadi nih, ininya. Jadi kita mulai dari sini lagi ya? Ya udah, tampil ini aja ya. Oke. Oke, tampil ini aja. Tinggal Om Riki geser kanan, geser kirinya. Silakan. Oke. Lanjut. Jadi selama 2 tahun belakangan muncul cara pembayaran baru, yaitu pakai QR, tapi dibangun sendiri-sendiri oleh para pemain. Jadi ini bakal muncul parade QR di pedagang dan merchant, dan cenderung ini saling sikut-sikutan, membuat kesulitan bagi si pedagang atau si warung ataupun toko, termasuk si masyarakat menjadi bingung karena terlalu banyak. Yang mana nih yang harus saya gunakan? Nah, kita berkumpul bersama industri, baik bank dan non-bank, melalui asosiasi sistem pembayaran. Semua pemain besar itu duduk untuk nyusun standar, cukup 1 QR lah di pedagang, nggak usah parade. Jadi bisa digunakan oleh semua orang. Dan sumber dana yang digunakan nggak usah pusing, tabungan yang ada di Bapak Ibu yang ada di bank atau yang uang elektronik yang digunakan di non-bank seperti teman-teman GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Paytrend, dan lain-lain. Dan ini udah terjadi interkoneksi. Kris ini artinya interkoneksi antara bank dan non-bank, termasuk antar instrumen dari bank dari tabungan ke uang elektronik. Itu udah terjadi. Bahkan ke depan nanti kita akan coba untuk aplikasi kita bisa digunakan di Malaysia, orang Malaysia bisa scan krisnya kita. Termasuk who knows nanti untuk jemaah haji dan umroh. Artinya kris ini atau QR-nya itu akan berlaku di beberapa negara gitu. Betul. Jadi yang berlaku tuh gini, Malaysia dia punya QR standar sendiri, bisa kita baca. Saudi punya QR dia sendiri, standar nasional dia sendiri, kita bisa baca. Untuk kemudian langsung ada transaksi. Langsung ada transaksi. Jadi itu namanya cross border. Memang ada sedikit hubungan pakai switching di tengah, itu yang membantu nanti bisa agar transaksinya bisa terjadi. Oke. Nah, ini sebetulnya kita udah tes, termasuk kemarin di Singapura, itu terjadi interkoneksi antara bank dan non-bank ketika pakai kris, apapun sumber dana, siapapun penyelenggaranya. Jadi cukup 1 QR, seperti gambar yang di kiri, semua aplikasi apapun bisa digunakan. Jadi nggak pusing si masyarakat. Nah, ini ciri-ciri krisnya. Kalau biasanya kalau di sisi merchant itu cuma tampilkan stikernya. Biasanya ditaruh dalam akrilik, dipajangin 20x20, tinggal dipajangin. Isinya menunjukkan kemana saya transfer uangnya oleh si customer. Kayak kita dikasih nomor rekening. Nah, di belakang itu ada data-data pokoknya kita yang hanya bisa dibaca oleh aplikasi itu. Nah, dia ada logo kris, ada logo GPN. GPN ini yang membantu terjadinya interkoneksi, saling berhubungan tadi. Ada nama merchant, nama tokonya kita, ada NMID ini, nomor merchant ID. Ini nomornya nasional. Dari Aceh sampai Jayapura hanya ada 1. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di koperasinya mau dipasang ini, nomornya 1. Tapi kalau ada berapa outlet di situ, ada tulisan A1 ini, outlet 1, 2, 3, 4, 5 bisa dibuatin. Ini QR-nya, inilah yang nanti yang membantu Bapak Ibu, yang di bawah kiri bawah ini namanya yang mengakuisisi atau meng-acquire si merchant atau si tokonya. Ada tanggung jawabnya.
Jadi kalau ada isu apa-apa, hubungin yang di bawah ini aja. Nah, ini persis logonya Kris. Nah, Kris ini QR-nya bukan oleh si bank atau si non-bank yang membuatnya, tapi centralized di Bank Indonesia. Si bank hanya mendaftarkan data-data si koperasi, si warung, kirim secara centralized di BI, nanti BI akan kirimkan string dari QR-nya untuk dicetak, di-print oleh si bank atau si non-bank untuk dikirim ke tempat Bapak Ibu. Artinya gini, Om Riki, ketika kemudian satu BUMDes mungkin, satu BUMDes dia punya beberapa outlet atau punya beberapa cabang, itu krisnya ini di masing-masing outlet akan berbeda atau kemudian satu kris dipakai untuk banyak tempat? Bisa. Jadi contohnya kan banyak toko besar, ya, dia punya cuma rekening satu di belakang tempat penampungannya, tapi dia punya kasir 3. Jadi nomor merchant ID, NMID-nya cukup 1, tapi outletnya bisa 1, 2, 3. Itu yang dibikin. Oh, jadi akan ketahuan dari outlet mana yang kemudian ada transaksi. Sama seperti mama desa, kantor desa nih kemudian melakukan pelayanan, bisa saja kemudian, oh ini yang bayar lewat meja ini, oh ini yang bayar lewat meja ini, bisa ketahuan gitu ya? Oke, lanjut. Nah, biasanya habis transaksi ini ada terima notifikasi di HP. Di HP si pemilik. Jadi kalau dari sisi si pengguna, biasanya kalau di mobile banking itu ada tulisan QR-nya. Kalau di pemain non-bank, itu ada logo QR atau logo scan atau tulisan Pay. Tinggal pencet itu aja. Jadi si customer nggak usah download Kris. Tapi udah punya aplikasi mobile banking, mobile payment, di dalamnya tuh ada fungsi Kris-nya. Jadi tidak membuat repot si pengguna. Nah, Kris ini sasarannya yang saat ini kita kembangkan adalah untuk usaha mikro dan kecil duluan. Karena sifatnya hanya menempelkan stiker QR-nya atau ya brosur QR-nya dipajang di etalase atau di meja kasir. Nah, paling banyak memang saat ini di usaha mikro yang dipasang dan kecil. Ini sasarannya kita. Nah, saat ini udah berapa merchant Kris, pedagang Kris atau toko Kris? Udah 3,5 juta di seluruh Indonesia. Di 34 provinsi, sekitar 380 kota kabupaten. Paling banyak di mana? Paling banyak itu di usaha mikro, 2,5 juta. Sama usaha kecil. Masuk di situ pasar tradisional, toko obat, tukang gorengan, yang keliling-keliling, ada pakai ini. Nah, era COVID ini muncul banyak permintaan dari ini dokter umum yang paling banyak nih, sama dokter spesialis. Ahli kacamata, rumah sakit. Jadi kalau desa-desa punya puskesmas dan kalau bayar, ya pakai ini saja. Nggak usah khawatir tertular dari penyebaran virus. Nah, apa manfaatnya bagi pedagang? Nah, ini yang menarik. Yang pertama, ini kebuka. Kalau masyarakat pengen bayar pakai secara non-tunai, ya kita ada. Sehingga membantu peningkatan penjualan. Yang kedua, ya tentu higienis ya. Karena kan pemerintah menyuruh kita social distancing. Nah, QR ini kita scan, itu berjarak antara 0,5 meter sampai 1 meter, itu kebaca. Berikutnya, transaksinya langsung tercatat dan langsung masuk ke rekening. Jadi tiap sore itu berkuranglah usaha atau effort atau untuk menyusun settlement penjualan. Yang menarik, nggak usah pusing nyari duit kembalian, duit receh kecil. Udah nggak perlu. Misalnya kita belanja sekitar 7.550. Kembalikan 1.450, mencari duit kembali 450 kan sulit. Ya. Kalau dengan ini udah selesai semua. Bahkan artinya udah nggak ada lagi kembalian pakai permen ya? Nggak ada cerita kembalian pakai permen. Kita nggak usah cari-cari tukang parkir kalau untuk nyari duit kembalian, tukar sini, tukar ke bank, nggak perlu lagi. Bahkan untuk uang palsu pun berkurang, malah kagak ada, orang masuk ke rekening langsung. Nah, beberapa toko itu kadang-kadang kalau terima uang palsu malah kan dibebankan ke karyawannya. Ini cocok juga untuk teman-teman desa yang punya desa wisata, kemudian ada
tempat parkirnya, untuk kemudian masuk di wahana-wahana di apa untuk masuk apa bayar nginep di homestay dan seterusnya, menarik juga ini Bu. Bung. Ya, benar. Di Bali itu BPD Bali ngembangin untuk masuk, saya lupa pura apa Tampak Siring ya. Itu mulai beli tiket, parkir, sama beli cenderamata itu pakai ini semua. Juga masuk ke rekening. Makanya pungutan liar dari parkir udah bisa dihilangin. Aku potong nih. Karena ini kepoin desa, pertanyaannya, kris ini sudah ada belum di satu kantor desa menggunakan ini? Ini Bung Riki perlu memberikan penjelasan nih. Jangan sampai kita udah ngobrol-ngobrol di sini, ternyata Bung Riki belum menyentuh desa ini. Saat ini yang baru agak mulai nyentuh desa itu, aku tuh kemarin bantu satu di kampungnya Pak Jokowi. Di apa sih nama desa Pak di Solo itu, sama kampungnya tempat ada satu di desa di Solo itu udah masuk. Kita bantu itu di pasarnya itu kan kayak pasar kemis, kayak gitu ngumpulnya cuma 2 kali seminggu. Kita bantu di situ. Di Bali itu masuk di daerah desa wisata juga ada. Tapi kantor desa belum kayaknya ya. Belum. Kalau dari obrolan-obrolannya kantor desa belum. Padahal ini mestinya kan kemudian ketika terkoneksi dengan rekening kas desa umpamanya, kemudian mungkin pembayaran menggunakan apa dan seterusnya kan bisa dengan yang tadi satu akun tapi ada beberapa outlet dan seterusnya. Ya. Saya melihat ini sangat punya potensi untuk kemudian kantor desa punya kris ini, dan kemudian kantor desa jadi tempat untuk orang karena dengan kris ini kan bisa bayar, bisa tarik kan, artinya tidak sekedar untuk bayar aja kan. Ya. Nah ini yang menurut aku kayaknya Bung Riki harus bertanggung jawab ini, bawa kantor desa untuk kemudian memanfaatkan kris ini. Lanjut. Jadi yang menarik, banyak sekarang Pemda itu juga gunakan untuk bayar pajak dan distribusi. Udah mulai muncul. Nah, kalau kantor desa itu sebetulnya bagus. Kenapa? Di sekitar desa itu pasti banyak warung. Ya enggak? Mungkin juga ada koperasi. Jadi ini di lingkungan ini satu desa itu bisa dibikin non tunai. Berkurang peredaran uang fisiknya, berkurang akhirnya peredaran bakterinya. Ya. Contoh di warung, misalnya ada warung kecil lah, toko pulsa atau warung kopi. Ya. Masyarakat di warung kopi ini bisa terima tunai, bisa terima juga pakai kris. Ya. Nanti masyarakat si toko kopi ini ternyata masih banyak orang yang pakai cash. Cashnya banyak nih di warung kopi, bingung. Setor ke bank, ongkosnya 400.000 lah. Kosnya misalnya tadi ya. Tinggal datang ke kantor desa, setorin di kantor desa. Kantor desa itu jadi agent ya berarti ya. Nah, ini kayak kantor cabang bank, namanya agent bank. Nah, kalau kita bicara agent bank, yang kita sempat ikuti itu di teman-teman Kementerian Desa kalau nggak salah, kemudian juga teman-teman di perbankan, kalau nggak salah ada BRI, ada BNI ya, BNI 46 kan agen 46. Agen 46. Nah, terus kios BRI ya. Itu kan di beberapa desa udah jadi agent. Itu berarti tinggal naik satu step lagi untuk ada krisnya atau gimana, Pak? Ini saat ini berapa teman-teman BRI dan Agent 46 itu mulai masang krisnya. Karena kalau model Brilink ini kan banyak kan pakai kartu. Nah, ini kan ngos-ngosan juga BRI kalau masang di sekitar 80.000 desa ini dipasang pakai edisi. Karena kalau pakai kartu mau tak mau pakai edisi. Dia tinggal tempelin krisnya aja, transaksinya bisa jalan. Itu yang dilakukan. Artinya agent bank yang sekarang mungkin yang banyak yang agen BRI sama kios 46 ya kalau di teman-teman desa. Itu artinya
dari pihak perbankan sendiri kemudian menginisiasi untuk segera setiap agennya itu punya kris. Ya. Itu gimana? Itu sedang dilakukan. Jadi teman-teman BRI sedang roll out semua merchant, semua agent BRI-nya akan dipasang kris. Jadi nambah model layanannya ke masyarakat. Kartu udah selesai. Sekarang pakai smartphone. Yang feature phone udah selesai sebetulnya, mereka udah kembangkan. Nah ini tambahan baru. Berarti ada 3 model di agent banking nanti. Jadi makin terbuka, masyarakat punya apa, saya bisa layani. Itu dilakuin. Nah ini tinggal di kantor desanya, boleh nggak di ketentuan, nggak tahu peraturan dari Kementerian Desa, si kantor desa jadi agent bank. Mungkin paling cocok menurut aku sih koperasi milik desa itu. BUMDes. Kalau ketentuan membolehkan, possible. Nah, tapi kalau menerima pembayaran restribusi macam-macam di kantor desa pakai kris, itu possible. Oke. Ya, tinggal dilihat itu aja. Ini. Nah, satu lagi yang bikin menarik ini, ketika warung kopi tadi pakai kris, artinya kan transaksinya tercatat di sistem. Jadi akhirnya si bank atau si non-bank yang menjadikan si warung kopi tadi pasang kris, dia menjadi dikenal. Ujungnya, karena udah dikenal, kalau meminta kredit modal kerja, possibility-nya jadi lebih tinggi daripada totali tidak berhubungan. Kemudahannya untuk minta kredit menjadi terbuka. Artinya transaksi itu terekod dengan baik, itu kemudian ketika zaman aku dulu kan salah satu kewajiban kalau mau mengajukan kredit itu kan rekening 3 bulan terakhir dan seterusnya. Ketika kemudian pakai ini otomatis sudah ketahuan omset transaksi terusnya. Ya, makin besar kebukanya untuk dapat kredit, tinggal dipromosin aja ke customer, pakai kris dong bayarnya. Jadi kalau dia pakai kris, transaksi kita kan jadi bertambah, naik. Itu membangun profile namanya. Makin tinggi chance-nya kita minta bantuan pinjaman, makin besar untuk disetujui sama mereka. Karena datanya ada. Jadi inilah benefit besarnya ketika pasang kris ini oleh warung-warung pelaku mikro dan kecil. Nah, apalagi nanti misalnya keluar KUR, program kredit dari pemerintah. Nah, kita udah paket non tunai, rekeningnya udah kebuka, tinggal dibantu diajuin aja. Yang terakhir, sampai September ini kan biayanya kan gratis. Nah, coba saja. Toh nggak ada apa-apa. Kok September kalau nggak happy kan tinggal dibalikin, tutup. Sayang menurut saya kalau nggak digunakan oleh teman-teman. Nah, ini dia contoh-contoh yang udah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya nih, pedagang cilor, tukang jamu, jual kopi keliling, event vending mesin, jual telur, tukang sayur. Banyak yang gunakan ini sekarang. Bahkan di Banjarmasin itu, kalau Pak Koco tahu, kan ada pasar apung tuh yang pakai kapal, perahu-perahu. Nah, itu juga mulai menggunakan ini untuk bertransaksi. Ini contoh tukang jamu, tinggal dikalungkan kerisnya. Kalau ini kan model ditaruh di pajang, di area dagang ya. Kalau ini tinggal dikalungkan. Nah, pedagangnya bisa moving kemana-mana. Nggak masalah mau berada di tempat di toko maupun di bawah keliling, ini bisa. Asal dijaga jangan sampai kena air aja. Bahkan ini yang contoh yang di kesehatan. Kemarin beberapa rumah sakit udah mulai terima, termasuk yang tes COVID yang di rumah sakit, bayarnya totali pakai kris, nggak ada sentuhan sama sekali. Ini toko obat di NTT pun juga udah banyak mengembangkan pakai kris, termasuk donasi-donasi. Kalau umpama kayak di print di topi gitu juga bisa di ini ya? Oh bisa. Ukuran ininya ya? Bisa. Tapi harus kalau dijahit harus lebih rinci. Bisa di sablon itu lebih. Di sablon. Oke. Lanjut, Bung. Nah ini pemainnya sekarang. Pak Koco lihat, teman-teman lihat, itu udah 36. Ini pemain besar semua. Pemain kecil pun ikut main.
berapa jumlah customer-nya jadinya? Taruhlah masing-masing itu ada 20-30 juta, sekian banyak pemain. Jadi ada ratusan juta lebih customer siap bayar pakai kris. Apa nggak sayang kita siapin tuh? Oke. Bagi si customer pengguna kris kan bebas, nggak ada biaya sama sekali. Totally nggak ada biaya sama sekali. Free. Nah, tinggal pilih mau pakai, nggak usah banyak-banyak. Ambil aja satu, mau suka siapa? Mau suka BPD, ada Bali. Orang Bali, pakailah Pak BPD Bali. Orang Jabar, pakailah BJB. Yang di Kupang, pakailah Bank NTT. Kalau nggak suka, mau pakai Mega, ada Nobu Bank. BPD Jateng belum ada ya? Siapa? BPD Jateng? BPD Jateng dia jalan sama Telkom. Oh gitu. Nah, tinggal dikontak aja. Jadi Telkom yang di jalan. Ini yang nomor yang non-bank Telkom. Jadi dia co-branding, kolaborasi. Kalau ini main sendiri. Ya. Ini kalau ini kan pada kenal semua kan, 1, 2, OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Paytrend, ShopeePay, BluePay, AutoCash, main baru-baru, Bima Sakti, VNet, SpinPay, Gudang Voucher. Dan ini akan meningkat lagi ke depan, terutama dari bank. Jadi makin kebuka sisi customer-nya untuk bayar. Nah, tinggal teman-teman sebagai dana desa atau desa wisata lah. Desa wisata kan menarik. Itu kan bisa global. Orang Malaysia bisa gunakan, dari Thailand bisa gunakan, dari Cina bisa gunakan, India bisa gunakan. Jadi bukan domestik saja. Nih semua daerah masang tagline-nya sendiri. Pakai kris. Nah, kalau Pak Koco mau coba, tesin aja. Punya apa? Mobile banking. Yang tadi dari anggotanya tadi. Ini bisa langsung live. Berdonasi. Mau pakai non-bank, ini langsung live nih. Silakan langsung coba. Langsung kekirim itu uangnya untuk donasi ke PMI. Mungkin itu saya share Pak Koco. Nanti kita bisa diskusi lagi. Oke. Ini menarik, mungkin ditutup dulu setelah Oke. Nah, biar kelihatan gantengnya. Jadi kalau aku melihatnya gini, Bung Riki. Jadi kemarin kita sempat dengar bagaimana Bupati Mangundu atau mana yang kemudian bicara bahwa oke, bantuan dana desa biaya dana desa 600.000, tapi untuk ngurus rekening aja harus naik angkot, harus pergi sampai menghabiskan dana 400.000 dan seterusnya. Sebenarnya isu itu jadi nggak ada dong kalau kemudian ada sikap bijak untuk kemudian berkomunikasi dengan bank, yuk ini wargaku sekian banyak, bla 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 dan seterusnya. Kemudian dari pihak bank yang ditatangkan ke situ, kemudian melakukan pendaftaran di desanya, melakukan dijadikan agen banknya, kemudian mereka-mereka yang dapat pencairan dana desa kemudian bisa diberikan nomor rekeningnya. Ya. Make sense, harusnya bisa dong. Ya. Kita 2015 udah coba pakai HP ini, ngelibatin 2 bank besar waktu itu, jalan. Ternyata pada penerima bansos itu 60% itu punya HP. Pada saat itu kata orang-orang ya, isunya kenapa nggak digunakan HP, katanya kalau penerima bansos punya HP itu nggak eligible terima bansos. Padahal HP itu udah jadi basic need orang sekarang untuk berkomunikasi. Artinya jangan dilihat bahwa orang punya HP itu jadi dianggap sebagai orang kaya gitu ya. Iya. Bahkan yang kita bikin dulu itu malah pakai telepon genggam biasa, bukan yang smartphone, itu jalan. Nah, modelnya saya share ke Pak Koco ya, tahun 2015, ini ada modelnya kita terapin sama. Itu pakainya berarti pakai SMS ya, Bung? Ya, jadi USSD platform. Nah, ini dia nih. Ini centralized. Bintang 141 pagar. Ini ada 30 bank penyelenggaranya. Nah, tinggal kita pilih nanti, kalau udah, kan nomor kan terdaftar tuh, tinggal pemerintah, tinggal si bank kirimkan uangnya ke nomor ini. Tinggal kalau masyarakat mau beli, kalau beli di sini konteksnya jadinya transfer. Nah, contoh di warung kopi tadi, ya tinggal pilih.
pilih menu transfer, jadi kan menu 3 tuh. Pilih jenisnya, si warung kopi tadi misalnya dia pakai bank Jateng, kita kebetulan pilih rekeningnya BRI, ya tinggal pilih antar bank. Pilihlah nanti tadi di sini ada list bank Jatengnya, tinggal dipilih kode banknya, masukin nomor rekening si warungnya, masukin jumlahnya. Nanti kita terima masukin PIN kita untuk security-nya, nanti dua-duanya terima notifikasi. Jadi nggak tabu kita menggunakan HP, baik telepon genggam ataupun kris. Taruhlah kris tadi, kita bisa gunakan pakai model SMS banking ini juga, USSD platform ini juga. Misal tiba-tiba sinyal jatuh ya. Nah, karena kelebihan dari model SMS banking ini 1 bar sinyal, itu transaksinya jalan. Beda untuk komunikasi dan video. Teman-teman yang punya smartphone ngembangin kris, punya backup cara transaksi pakai model SMS banking. Oke. Jadi nggak salah nih di desa diterapin, desa digital, dimulai aja. Jadi nanti kepala desa tinggal kumpulkan warganya, panggil satu bank apapun tadi di listnya, kita udah siap datanya, tinggal dibukakan rekening. Yang penting ada data nomor HP, nomor HP-nya jangan hilang. Nggak ada HP pun nggak ada isu. Nanti kantor desa atau koperasi bisa sediakan HP-nya untuk dipakai. Colokin. Artinya yang aku tangkap adalah ketika kita bicara teknologi hari ini, maka sebenarnya orang punya HP itu jangan dianggap sebagai orang kaya. Satu. Karena memang itu sudah jadi satu kebutuhan mungkin kan gitu. Ya. Kebutuhan apa untuk kemudian bicara di urusan teknologi. Kemudian yang kedua adalah kalau toh memang begitu sangat miskinnya sehingga tidak mampu beli HP pun, sebenarnya cukup ketika dia punya SIM card itu kemudian jadi data pribadi yang bersangkutan untuk kemudian dia bisa melakukan transaksi yang mana desa atau tempat-tempat tertentu, agen bank dan seterusnya, itu menyiapkan device untuk kemudian tinggal dicolok aja ya. Iya. Di device itu kemudian berarti nomor yang aktif adalah nomor yang dipasang di situ. Mungkin ini isu teknis yang lain, salah satunya ya kalau dulu zaman awal-awal dulu kan kalau kita aku masih ingat waktu itu punya handphone Siemens Motorola itu kalau ganti kartu itu kan nggak usah dimatiin, tinggal tarik colok kan. Kalau sekarang kalau ganti kartu kan harus begitu riwehnya kan, harus di restart. Nah, mungkin itu tantangan lain dari teman-teman teknologi untuk kemudian ketika ada fasilitasi yang seperti itu ya tinggal colok aja kartunya, ketika selesai transaksi kemudian dicabut, si kartu itu sudah dipegang lagi sama pemilik dan sinergi dengan teman-teman provider mungkin ya. Karena aku masih ingat sih ada salah satu provider ketika cukup bayar berapa, kemudian selama 1 tahun itu nomor itu akan aktif, artinya tidak akan ada notifikasi harus ngisi dan seterusnya. Karena kan salah satunya juga agak sadis juga ini teman-teman ketika bicara nomor telepon itu kemudian dia minimal harus top up mungkin 15.000 atau 10.000 untuk kemudian supaya perpanjangan masa aktif. Jadi saya pikir ini bisa ada sinergi nih antara pemerintah dengan teman-teman provider bahwa ada satu nomor yang memang artinya setiap orang punya hak untuk satu nomor yang itu memang akan selalu on lifetime. Jadi ketika memang ada informasi atau data bahwa yang bersangkutan meninggal, otomatis nomornya kemudian mungkin dalam tenggat waktu tertentu jadi nonaktif. Tetapi ketika dia masih hidup ya mestinya nomor itu hidup bisa jadi sumber data juga. Kira-kira kayak gitu kan? Setuju Om. Jadi di Bangladesh itu banyak juga si penduduknya tuh nggak punya handsetnya.
tapi dia punya SIM card-nya. Dia tinggal datang ke agen bank, tinggal dicolokin. Nah, menariknya di agen bank tuh ada berjejer 3-4 handset. Nah, tinggal dicolokin di situ, transaksi bisa jalan. Udah selesai, ambil lagi SIM card-nya, tapi disimpan, jangan sampai hilang. Karena itu adalah berarti perlu penyimpanan SIM card yang agak rapi, tapi nggak terlalu kecil, jadi bisa kayak dompet. Kalau kemana-mana nggak gampang keselimpet kan gitu. Karena kalau nyimpen SIM card yang kecil, kemudian dikasih tempat kecil ya hilang. Repot juga. Jadi tinggal ini aja. Bagi telco sebetulnya menarik ketika ditawarin. Ini kan terutama telco kecil ya. Terutama tapi yang punya jaringan kuat di desa, ini menjadi menarik. Kebuka ininya membantu masyarakat. Artinya ini agenda care-nya atau mungkin bisa dianggap sebagai bagian dari CSR, tapi suka tidak suka ketika memang kemudian orang banyak menggunakan provider itu, maka kan otomatis juga menambah data pelanggan juga kan. Iya. Artinya secara track record profil company-nya kan jadi lebih bagus juga. Saran Bung Riki ketika kemudian aku ini satu belum masuk ke desa dalam konteks di pemerintahan desa, ini agak menjadi tantangan menarik. Artinya mungkin karena ini kebetulan ada juga yang mengikuti di sini dari BLM Makassar, dari Bali juga ada Bali, Makassar ngikutin ini, teman-teman dari Kementerian Desa ini. Jadi ini satu tantangan. Ini dari Teguh Sutanto, ini dari Temanggung, ke tokoh kepala desa, kemudian Harnaisi, aku agak lupa ini siapa. Tapi yang jelas ini menjadi tantangan menarik. Bung Riki sangat mungkin nggak untuk kemudian mengeduket. Kalau tadi kan yang Bung Riki sampaikan itu lebih pada bagaimana toko, bagaimana pedagang dan seterusnya. Memungkinkan nggak ada satu waktu kita lebih pada mengeduket khusus ketika kemudian kalau desa maka kemudian ada agenda kemanfaatannya bla 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 bla. Mama nih tuntutan desa supaya transparan, akuntabel gitu kan. Itu kan salah satunya adalah ketika duit yang masuk, duit yang keluar itu kan terdokumentasi dalam catatan perbankan kan gitu. Dengan kris otomatis kan akan ada kejelasan nih. Oh ini bayar untuk kemudian ikut berdonasi. Oh ini bayar untuk biaya administrasi pembuatan surat. Oh ini bayar untuk pajak. Oh ini bayar untuk apa, itu kan akan jadi lebih akan lebih akuntabel pengelolaan keuangan desanya ya. Jadi dulu 2015 tuh kita tuh udah bikin model khusus untuk BANDES, bantuan dana desa. Gitu. Baik sisi penerimaannya, termasuk dari sisi penerimaan sampai ke masyarakat. Kan dulu kan disarankan untuk bangun infrastruktur, benar nggak? Waktu itu. Ya, mungkin sekarang udah berubah ya. Jadi semua kantor desa itu punya rekening. Terserah banknya, Pak. Jadi masuk ke situ kan. Nanti duitnya itu kan harus dipecah. Ada untuk bangun infrastruktur. Maka bahkan disarankan ketika bangun infrastruktur gunakanlah si penduduk desa, dibayar upahnya. Itu even upahnya tuh dibayar secara non tunai juga. Padat karya ya. Padat karya. Bahkan untuk beli materialnya ke toko-toko yang di sekitar desa atau di luar desa, bayarnya juga non tunai. Jadi kecatat. Nah sekarang contohlah yang si penduduk desa yang diminta membantu membangun infrastruktur jalan lah misalnya, atau irigasi atau jembatan, kan dikasih upah. Nah sekarang kan dia terima non tunai nih, mau belanja. Berarti kalau pemikirannya kalau tunai, di mana saya mesti menguangkannya? Kalau dia memang membutuh tunai juga, menguangkannya di agent banking tadi, kantor desa yang jadi agent. Ketika memang jadi agen. Ya. Tapi kalau dia bilang, saya pakai non tunai aja bayar, datang misalnya malahnya ke warung kopi, minum kopi, ya tinggal scan aja. Ya kan? Tinggal saldonya tinggal lihat di HP-nya.
Itu possible dibikinin untuk di kantor desa. Nah, biasanya saya nyaranin itu, ayo kita pilotin. Nah, ini tantangan terakhir ini yang aku paling suka ini. Ayo kita pilotin. Kita pilotin apa dari teman-teman TV desa, nanti coba berkomunikasi dengan teman-teman di desa. Mungkin kita butuh kepala desa yang visioner, yang memang aktif, progresif kan gitu. Kemudian nanti juga kita coba komunikasikan ke teman-teman Kementerian Desa, teman-teman Kementerian Dalam Negeri, ini akan jadi sesuatu yang menarik. Bung Riki, terakhir ini, satu, mohon Bung Riki bisa perkenalkan Bung Riki ini siapa di Bank Indonesia, itu satu. Yang kedua, ketika kita pilotin, kita bikin pilot project, Bung Riki pengen mungkin tantangannya lebih ke ayo dipilotin di daerah mana, artinya supaya nanti kita tim TV desa komunikasi dengan para pihak juga ini yang jadi agenda mungkin di wilayah mana dan seterusnya, mungkin pasca Lebaran kita bisa mulai. Silakan Bung Riki. Jadi ini nggak terasa udah mau jam 11. Saya Riki Satria. Jadi saya memang dari awal kerjanya di Bank Indonesia. Dari awal ya. Jadi 6 tahun belakangan ini saya ditugasin di bidang sistem pembayaran, khususnya di bidang inovasi. Jadi kayak tuh ngembangin berbagai macam lah. Makanya saya tuh paling senang namanya pilot project. Jadi pilot pertama kali saya itu adalah bikin agent banking. Itu pilot saya pertama 2014. Makanya berdirilah namanya LKD dan Laku Pandai. Sebelum OJK itu berdiri, saya udah bikinkan agent banking. Nah, kita tuh punya agent banking seluruh Indonesia tuh 1,2 juta seluruh Indonesia, dan itu masih kurang. Ya, agent banking. Nah, di merchant kris 3,5 juta, itu potensial jadi agent sebagian. Yang kedua, saya pilotin penerimaan bantuan sosial pemerintah jangan lagi tunai, non tunai, tapi saya arahkan berbasis HP. Saya udah pilotin itu 2015 bersama 2 bank besar di negara ini. Jalan modelnya. Nah, yang ketiga saya pilotin yang terakhir itu kris tadi. Kris yang kita scan ya. Sebetulnya metode bayar pakai kris ini ada 2 model. Saya yang scan, customer scan, atau merchant atau desa yang scan atau koperasi yang scan. Kayak di toko-toko kayak Alfamart ya atau supermarket besar. Kan mereka punya scanner tuh. Nah, per 1 Juni besok kita lagi pilotin. Terbatas oleh 10 pemain yang ada di list tadi. Itu ikut ngetesin seperti apa behavior di era COVID. Di era COVID kita tesin. Artinya yang scan dari yang penerima pembayaran. Ya. Ini memang agak kompleks sedikit, jadi saya akan buka pilotnya 6 bulan ke depan. Jadi belum di roll out secara nasional ya. Nah, contoh kalau teman-teman tahu McDonald sama Kentucky di drive-thru, sekarang kita lagi praktekin. Jadi kita keluarkan krisnya kita di-scan. Itu terjadi sekarang. Di 2 tempat, ada berapa lagi tempat. QR kita ditunjukin, mereka scan, kemudian mereka menyampaikan notifikasi bahwa Anda harus bayar sekian. Begitu masuk notifikasi ke kita, oke, berarti otomatis langsung kebayar. Betul. Jadi ketika di-scan, itu kan keluar nominalnya, kita masukin PIN lagi. Security kita tuh di situ. Cocok, oke, duit kita pindah, kita dikasih barang. Itu model yang terbaru, mungkin tahun depan kalau ini COVID cepat selesai, kita akan terapin lagi. Tapi cocoknya ini memang di tempat-tempat yang menengah besar atau yang punya kanal banyak dan butuh kecepatan. Jadi krisnya sendiri ini udah berkembang jauh. Nah, itu yang saya pilotin. Jadi kerja saya itu ngembangkan inovasi. Nah, saya belum cerita tadi ada namanya kris TTM. Masih ingat nggak tadi Pak Koco? Lanjut, Om. Oke, jadi kris TTM ini gini, saya kasihan lihat pedagang sama muncul ibu-ibu sekarang berkreasi untuk jualan dari rumah. Jualan dari rumah. Nah, gimana cara bayarnya? Nah, rata-rata si ibu-ibu sama pedagang ini punya messenger, apakah punya WhatsApp atau punya, di kita kan paling banyak WhatsApp tuh.
ya kan? Jadi foto krisnya tadi, krisnya dia itu dia foto bagus-bagus, kan kesimpan tuh, dia kirim ke si pembeli, ya kirim ke si pembeli, sama pembeli dibuka, disimpan itu foto krisnya. Foto krisnya disimpan ya, jadi masuk ke galeri di foto di HP-nya, ya. Nanti dia buka aplikasinya. Sekarang itu ada 10 pemain yang udah punya feature kris TTM. Contoh satu, kita ambil satu bank besar lah situ. Nah, ketika kita scan, itu ada icon pas kayak model scanning itu, icon foto atau pilih ke galeri. Nah, kita pencet itu satu, dia pindah ke galeri. Paham. Berarti pas di aplikasi itu kan ada tuh tempat untuk kita scan. Ya. Nah, untuk yang TTM ini berarti ada ke galeri. Ya, ke galeri. Jadi ada icon mengambil gambar dari galeri, bukan dari kita arahkan kamera ke QR ya. Ya. Nah, itu kita ambil ke galeri, tinggal cari di fotonya mana QR-nya tadi. Itu otomatis langsung kebaca, langsung kita di muncul pop up, masukkan nominal. Jalan transaksinya. Nah, ketika selesai transaksi, fotoin, kirim ke si penjual. Penjual akan kirimin barangnya. Itu mulai jadi on sekarang. Membantu ekonomi yang di bawah. Artinya memanfaatkan media social messenger yang memang sudah familiar dengan teman-teman. Artinya dengan masyarakat kemudian itu dimaksimalkan. Yang terakhir belum ada jawaban Bung Riki. Piloting. Jadi piloting biasanya saya environmental scanning dulu satu. Oke. Ya. Satu. Pertama, ada sinyal nggak telekomunikasi di situ? Siap. Oke. Betul. Yang kedua, berapa penduduk di sekitar situ punya HP-nya jenisnya apa? Apakah smartphone, apa feature phone? Oke. Oke. Yang ketiga, penduduk di situ udah punya rekening bank apa belum? Oke. Nah, yang keempat, layanan kantor bank paling dekat tuh jauhnya berapa jauh yang ada di sekitar itu. Kita hanya butuh itu aja. Nah, kalau untuk desa saya saranin itu pakai BPD. Kenapa? Dia udah punya fasilitas cash management yang bisa bantu kantor desa. Nah, supaya masuk supaya terkoneksi sama rekening kas desa ya. Ya. Nah, jadi terbantulah kantor desa itu manage cash-nya, transaksinya. Itu satu. Yang kedua, si BPD ini rata-rata punya namanya agent banking. Ya, atau kalau nggak ada, kita cari yang lain. Itu penting. Nah, kalau ini udah ada, kita bisa pilotin. Jadi, di kantor desa udah pasti punya data pokok penduduk dong. Ya. Nah, tapi yang belum punya adalah nomor HP dan jenis HP. Tinggal itu ditambahin. Nah, ketika data ini udah ada, tinggal dikirim ke si banknya. Si bank tinggal teleponin. Atau dia datang ke kantor desa untuk buka registrasi. Selesai Lebaran ya, kita kerap ya, Bung Riki ya. Siap. Oke, terima kasih Bung Riki untuk waktunya untuk obrolannya. Kayaknya ada satu momen khusus nanti kita juga bisa diskusikan dengan mungkin melibatkan teman dari BPD, Bank Pembangunan Daerah, supaya lebih tune in. Kalau dari yang tadi aku lihat kayaknya BCB sudah ya, Jabar Banten sudah, Bank Jatim juga sudah. Kalau Jawa Tengah karena ada dengan Telkom ya mungkin kalau aku lebih prefer ke teman-teman yang kita bisa langsung dengan perbankannya supaya ketika kita trial ketika kita pilotin itu akan menjadi menarik. Dan saya sih yakin ketika kemudian ide ini coba kita pilotin di satu wilayah tertentu, dukungan kepala daerah, dukungan teman-teman di kementerian pasti akan luar biasa. Teman di BPKP juga kita sering banyak komunikasi sehingga kita juga jadi paham bagaimana nih meningkatkan akuntabilitas dari pelaksanaan keuangan di pemerintah desa. Oke, terima kasih Bung Riki sekali lagi untuk waktunya.
Kerabat Desa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ini ada tantangan menarik, kita akan jawab tantangannya pasca Lebaran, karena sebentar lagi juga udah Lebaran. Jadi mungkin awal bulan depan kita akan coba galang komunikasi dengan para pihak untuk kemudian kita bisa benar-benar jadikan satu desa ini menjadi desa yang cashless. Walaupun masyarakat desanya tidak punya smartphone, walaupun masyarakat desanya mungkin ada yang belum punya handphone, tapi dia tetap bisa kemudian melakukan transaksi cashless, tetap dia punya bisa masuk dalam komunitas digital finansial. Jadi dan ini memang menurut saya satu keharusan bahwa kemudian ada kekuatan data di desa yang kemudian akan lebih valid lagi seperti yang tadi Bung Riki sampaikan. Setidaknya kemudian ada data nomor induk kependudukan ini terkoneksi dengan nomor handphone dan nomor rekening bank dari masyarakatnya. Saya pikir itu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Kita akhiri sampai di sini, sampai bertemu di episode Kepoin Desa selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa seluruh Indonesia.